Ya, selamat datang para seluruh peserta lomba cerita dalam acara Gebiar Museum Badau tahun 2020. Terima kasih juga yang kami hormati Kepala OPT Museum Pemkab Belitung Bapak Dr. Andes Julius Suryanto, dan ketiga dewan juri yang kami hormati juga, yaitu ada Bapak Wahyu Kurniawan, ada Bapak Basri, dan ada Bapak Ahmad Hamzah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan selamat datang juga kepada para kepala sekolah ataupun guru pembimbing untuk lomba bercerita pada hari ini. Bilang hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa pagi ini semangatnya ya. Mereka ngasih semangat untuk teman-temannya yang ingin ikut lomba pada hari ini ya. Ya, sebelum mengikuti lomba ataupun melakukan aktivitas pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara lomba cerita tingkat SD dalam acara Gebiar Museum Badau tahun 2022 kita mulai. Ya, ini ada 18 peserta ya, yang akan bercerita di atas panggung ini ya, yang mewakili SD Badau dengan SD Membalung nih yang rata-rata nih ya. Ya. Ini udah siap semua? Siap. Ya, kami mohon untuk yang nomornya itu siap-siap ya. Yang nomor 1 siap-siap. Yang nomor 1 siap-siap. Ya, dewan juri gimana? Oke, dewan juri sudah siap. Ya, kita panggilkan atas nama Sakira, perwakilan dari SD 11 Badau. Perwakilan dari SD 11 Badau, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada dewan juri yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan perkenalkan, nama saya Syakira, saya dari SD Negeri 11 Badau. Sebelum memulai cerita, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Hai teman-teman. Hai. Apa kabar? Baik. Aku ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah melihat tombak berambu? Belum. Nah, jika teman-teman ingin melihat tombak berambu, maka teman-teman berkunjung ke Museum Badau untuk melihat tombak berambu ini. Baiklah, saya akan memulai cerita dengan yang berjudul dengan tombak berambu. Saya mulai ya. Museum Badau menyimpan benda-benda kerajaan Badau yang dahulu cukup disegani di Belitung. Salah satu koleksi di museum ini adalah sepasangan tombak besar yang dahulu dibuat oleh Raja pertama Badau yang bernama Dalung Moyang Gersik, yang tidak lain adalah murid dari Sunan Gersik. Berdasarkan buku sejarah Pulau Belitung yang disusun oleh Dr. Osberger atau geologis pendiri Museum Belitung, dikisahkan bahwa pada abad ke-15 Kerajaan Badau berdiri di bawah pemimpinan seorang yang berasal dari Pulau Jawa dengan nama Ronggo Udo. Semasa pemimpinan, beliau dikenal dengan gelaran Datuk Mayang Gersik dan beliau
Badau merupakan raja pertama kerajaan Badau pada masa itu. Pusat pemerintahannya berada di sekitar daerah yang saat ini dikenal dengan Pelulusan. Wilayah kekuasaan kerajaan Badau meliputi daerah Badau, Ibul, Bangek, Bentayan, Simpang Tiga, bahkan hingga ke daerah Buding, Manggar, dan Gantung. Salah satu koleksi yang paling menjadi daya tarik di museum ini yaitu sepasangan tombak kebanggaan dari masyarakat Badau bernama tombak berambu atau berlek 13. Tombak ini sangat spesial lantaran dibuat oleh Dalung Moyang Gresik yang merupakan raja pertama Badau dan juga murid dari Sunan Gresik. Tombak ini konon memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua tombak ini tidak dapat dipisahkan. Kedua tombak ini disimpan dalam satu lemari yang diberi parfum yang konon sebagai makanan kedua tombak ini. Pernah satu ketika tombak ini dipisahkan, di mana tombak berjenis kelamin laki-laki diletakkan di Museum Tanjung Pandan. Dan tombak berjenis kelamin perempuan tetap di Museum Badau. Namun entah bagaimana, tombak laki-laki kembali sendiri ke Museum Badau berdampingan kembali dengan pasangannya. Selain tombak, di museum ini dengan bangunan seperti rumah ini juga terdapat aneka seperti senjata, pedang, keris, dan dahulu digunakan tentara kerajaan Badau untuk berperang melawan Belanda. Pada halaman depan museum, kita dapat melihat tentara Badau sedang membawa tombak. Patung ini menjadi simbol kejayaan tentara Badau yang dahulu menguasai beberapa daerah di sekitar Ibul, Bangeh, dan Bentayan. Sekian dari saya. Saya ada pantun loh. Sehingga ketuko kembali minum, hendak lupa mau bisa standar. Yuk kawan-kawan ke Museum Badau Kena Tanjung Pandan. Iya, tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penampilan selanjutnya kami panggilkan atas nama Debista Anggraini, perwakilan dari SD 4 Badau. Yuk, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debista Anggraini. Saya siswa kelas 5 dan saya bersekolah di SD Negeri 4 Badau. Saya akan bercerita dengan tema kearifan lokal Belitung yang tercermin pada koleksi museum, yaitu koleksi kubah masjid peninggalan Syekh Abu Bakar Abdullah. Syekh Abu Bakar Abdullah alias Sayyid Hasan bin Abdullah yang berasal dari kerajaan Pasai di Aceh. Ia datang menyebarkan agama Islam di Belitung pada akhir abad ke-17 bersama beberapa mubarih Pasai lainnya. Memasuki abad ke-18, banyak penduduk Belitung yang telah memeluk Islam, sehingga Syekh Abu Bakar Abdullah sangat disegani dan terkenal. Syekh Abu Bakar Abdullah konon masuk ke Pulau Belitung lewat aliran Sungai Buding dan kemudian bermukim di wilayah Ngabehi Buding. Di tempat inilah ia berhasil mengislamkan Tuk Kundo, seorang yang sakti dan kemudian menjadi murid kesayangannya. Dari Ngabehi inilah beliau menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Pulau Belitung. Setiap daerah yang penduduknya masuk agama Islam, daerah tersebut didirikan sebuah masjid untuk beribadah. Masjid yang pertama dibangun oleh Syekh Abu Bakar Abdullah ini berada di Kampung Bandar
terbuat dari kayu ulin yang sangat kuat. Kubah masjid ini pun masih ada di Museum Badau dan menjadi salah satu koleksi Museum Badau. Pengaruh yang sangat besar dari Syekh Abu Bakar Abdullah ini dirasakan sebagai ancaman oleh Jabal Uhud saat itu, yaitu Depati Cakraningrat atau biasa disebut K.A. Gustaf yang memerintah tahun 1700 sampai 1740. Depati Cakraningrat sangat tidak suka kepadanya karena merasa takut kekuasaannya diredup. Melalui cara yang licik, riwayat hidup Syekh Abu Bakar Abdullah berakhir di tangan Depati Cakraningrat yang takut kehilangan kedudukannya. Sebelum meninggal, Syekh Abu Bakar Abdullah berpesan kepada muridnya yaitu Duk Gundo untuk dimakamkan di antara bumi dan langit, yaitu puncak Gunung Tajam. Jenazah Syekh Abu Bakar Abdullah lalu dibawa ke atas Gunung Tajam melalui jalan setapak, dan sebagai penuntunnya adalah kucing kesayangan beliau. Sesampainya di atas Gunung Tajam, kucing kesayangan beliau pun mati. Lalu dikuburkan dekat makam Syekh Abu Bakar Abdullah. Oleh karena itulah Syekh Abu Bakar Abdullah dikenal dengan sebutan Syekh Gunung Tajam. Demikianlah cerita saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa penampilan dari Baby Star Anda ini, perwakilan dari SD 4 Badau. Ada batu granit itu adalah peninggalan dari masjid. Selanjutnya kami panggilkan atas nama Nabila Azahra, perwakilan dari SD 4 Badau. Inilah penampilan dari perwakilan SD 4 Badau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra. Saya siswa kelas 6. Saya bersekolah di SD Negeri 4 Badau. Saya akan bercerita dengan tema kearifan lokal Belitung yang tercermin dalam koleksi museum, yaitu koleksi patung Hanan Judin. Hanan Judin adalah putra asli Belitung. Ayahnya yang bernama Judin adalah orang asli desa Ibul. Ibu Hanan Judin bernama Selamah. Hanan Judin lahir di Tanjung Tikar, Sungai Samak pada tanggal 5 Februari 1910. Hanan Judin mulai beranjak tumbuh besar dan mulai bersekolah di sekolah rakyat. Hanan Judin pun telah lancar membaca Al-Quran dan beberapa kali hatam Quran. Tidak hanya itu, sebelum ia bersekolah rakyat telah memahami ketauhidan, syariat, dan fikih. Hal ini berkat dukungan orang tua angkatnya Haji Hashim dan Hajah Aminah. Hanan Judin bersekolah di sekolah rakyat Pool School, sering juga disebut The Inland School. Sekolah ini satu-satunya untuk kaum pribumi di Tanjung Pandan. Setelah menamatkan sekolah rakyat, Hanan Judin melanjutkan sekolah Ambats di Manggar, yaitu sekolah teknik terkenal di Belitung pada zaman itu. 3 tahun lamanya Hanan menempa diri di sekolah Ambats. Ia lulus dengan nilai ujian cukup baik. Dengan hasil yang dicapainya, ia merasa lega. Setelah itu, Hanan pun mulai bekerja di GMB dengan penghasilan yang lumayan.
Hananjudin sebagai pahlawan nasional dari Kabupaten Belitung. Namanya kini diabadikan sebagai nama nasional HS Hananjudin dan Pangkalan Lanut HS Hananjudin di Tanjung Pandan. Selain itu diabadikan pula sebagai nama Jalan HS Hananjudin di Jalan Ruas Raya Badau. Hananjudin wafat pada tanggal 5 Februari 1995 dalam usia 84 tahun. Dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ksatria Tumbang Ganti. Demikianlah cerita saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya untuk Nabila Az-Zahra, ya? Perwakilan dari SD 4 Badau. Dia menceritakan tentang pahlawan kita, yaitu Bapak HS Hananjudin, ya? Dari mulai lahirnya. Selanjutnya kami panggilkan atas nama Kalrista Oktalavia, perwakilan dari SD 2 Badau. Oktalavia, perwakilan dari SD Badau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Oktalavia. Saya siswa kelas 5 SD Negeri 2 Badau. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan salah satu sejarah dari Museum Badau, yaitu tombak berambu. Untuk menceritakan kisah tombak berambu, saya menanyakan langsung sejarah kisah tombak berambu kepada narasumber yang dapat dipercaya, yaitu Ki Juharjuki dan Ki Denan sebagai keturunan dari Raja Badau sendiri. Tombak berambu ini adalah tombak kebesaran milik Raja Badau yang mempunyai kekuatan magis dan berasal dari Kerajaan Majapahit yang dulunya berfungsi sebagai senjata perang. Tombak ini dipegang oleh Raja Badau yang pertama, yaitu Datuk Dalam Mayang Gersik sebagai senjata kebesaran Kerajaan Badau. Beliau adalah murid dari Sunan Gersik. Keturunan raja yang sekarang, Ki Juharjuki, yang masih sering melakukan perawatan secara khusus pada tombak ini. Tombak ini juga terkenal dengan sebutan tombak berambu. Dikatakan tombak berambu hanyalah dikarenakan pada tombak ini terdapat hiasan rumbanya. Teman-teman, apakah sudah pernah melihat langsung tombak berambu? Bila ingin melihat lebih jelasnya, silahkan melihat langsung ke dalam Museum Badau. Pada saat sekarang ini, kegiatan membersihkan tombak dilakukan secara rutin 3 kali dalam setahun. Untuk membersihkan tombak dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tombak direndam menggunakan air kelapa. Selanjutnya, dibersihkan pula menggunakan air perasan jeruk nipis sampai bersih. Barulah terakhirnya disiram menggunakan air kembang yang dicampur minyak wangi. Tombak berambu ada 2 atau sepasang. Yang
terdiri dari tombak laki-laki yang lebih panjang dan tombak perempuan yang berlok 13. Tombak ini diletakkan secara bersama dalam satu tempat di Museum Badau dan tidak boleh dipisahkan karena dilambangkan sebagai suami istri. Pernah tombak ini dipisahkan. Tombak laki-laki diletakkan di Museum Tanjung Pandan dan perempuan di Museum Badau. Dikarenakan ada suatu kejadian aneh sehingga kedua tombak ini disatukan kembali dalam Museum Badau. Sering kita mendengar akan kekuatan magis dari tombak ini. Wallahu alam, kita tidak boleh melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta. Pada halaman depan museum, kita dapat pula melihat patung tentara yang sedang membawa tombak. Patung ini menjadi simbol kejayaan kerajaan Badau yang dahulu menguasai beberapa daerah di sekitar Belitung seperti Ibul, Bange, dan Bentayan. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai generasi muda dapat lebih mengenal sejarah dan budaya kita, khususnya peninggalan kerajaan Badau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penampilan dari SD 2 Badau. Mana tepuk tangannya? Cia, luar biasa ya. Dia menceritakan tombak berambu. Kita panggilkan atas nama Yeyen, perwakilan dari SD 22 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayen dari SD Negeri 22 Membalong. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita dengan judul Kiai Agus Rahat dalam membentuk Kota Tanjung Pandan. Ya, sekarang Kota Tanjung Pandan sudah berusia 182 tahun. Pada tahun 1815 terjadilah pertempuran di Kota Tanah Cerucuk atas kepimpinan Tengku Ali. Dalam masa pemerintahan K.A. Rahat merupakan ayah dari K.A. Rahat. Pada tahun 1815 terjadilah pertempuran di Kota Tanah Cerucuk dalam kepimpinan Tengku Ali. K.A. Rahat diangkat sebagai residen Inggris, maka jasanya dalam kepimpinan Tengku Ali. K.A. Rahat presiden Inggris, akan tetapi tidak disambut oleh tangan terbuka oleh rakyat Belitung. Akan tetapi Tengku Ali tidak dapat dukungan dari masyarakat dan tidak dapat bertahan dengan pasukannya, dan beliau mengundurkan diri dari pertempuran tersebut. Pada tahun kemudian, maka tempatnya pada tahun 1821 diangkatlah K.A. Rahat sebagai Depati Cikrat Ningrat ke-8 yang kedudukan di Kota Tanah Cerucuk. Akan
pusat pemerintah ke Tanjung Gunung atau yang dikenal dengan Mes Bukit atau Mes Dian sekarang. Dan beliau membangun rumahnya di depan lembaga pemasyarakatan yang lama. Dan beliau mendirikan rumahnya di sekitar Masjid Agung Al-Mabrur yang dikenal dengan Kampung Ume. Dalam masa keperintahan Kak Arahat ada beberapa hal yang perlu dicatat untuk pertama kalinya. Hal yang perlu yaitu untuk pertama kalinya dibuka tambang timah dengan sistem sumur Palembang. Pada tahun 1851 dibuka lagi pertambangan timah di Ai Semburi dan Ai Lensong Batak oleh Jaufi Laudon. Cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa Kiai Agus Rahat merupakan seorang pahlawan yang mempertahankan rakyat Belitung dan dari penjajahan bangsa asing. Beliau adalah keturunan dari K.A. Hatam dan Ibu Dayang Sawu. Atas jasanya maka tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai hari jadi kota Tanjung Pandan. Ada satu pesan yang beliau tata letak pemakaman yaitu harus berada di posisi tengah-tengah Pulau Belitung, yaitu tempatnya di Ai Lagu. Kesan dan pesan dari kisah Kak Arahat adalah dalam membangun suatu pemerintahan kita harus menanam sikap kompak dan memegang teguh amanah dalam bermasyarakat dan bersosial. Ada pantun untuk semua sebelum saya mengakhiri. Jalan-jalan pergi ke kota, lebih bagus pergi sama-sama. Jangan lupakan pahlawan kita, Kak Arahat namanya. Cerita dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Peserta selanjutnya kita panggilkan atas nama Welita, perwakilan dari SD 7 Badau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Welita dari SD Negeri 7 Badau. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai koleksi museum, yaitu Keminangan Balai. Belitung merupakan pulau yang memiliki adat istiadat yang kental akan budayanya. Dalam sejarahnya, seperti yang kita ketahui, banyak sekali peninggalan yang berkaitan dengan adat istiadat. Salah satunya adalah Keminangan Balai. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu apa itu Keminangan Balai? Tidak. Baik, saya akan menunjukkan apa itu Keminangan Balai. Ini namanya Keminangan Balai. Keminangan atau tipak merupakan wadah atau tempat siri dengan perlengkapannya yang berisi beberapa cupu. Terdiri dari 5 sampai 6 buah cupu. Cupu ini adalah alat untuk menyimpan bahan-bahan nyire dan sebilah kantip sebagai pembelah pinang. Cupu ini diisi dengan beberapa bahan seperti daun sirih, buah pinang,
salah satunya kayu bulit. Seiring berjalannya waktu, dan zaman bahan pembuatan keminangan terbuat dari tembakau atau kuningan. Keminangan ini masih sering digunakan pada acara-acara tertentu di Belitung, misalnya dalam acara lamaran, hari perkawinan, ataupun acara resmi lainnya. Misalnya dalam acara pada acara lamaran, keminangan dikatakan juga tipa atau tanda ikatan persatuan antar keluarga yang diartikan dalam rangka pengantar atau izin sebelum memulai acara inti dari utusan rombongan pengantin laki kepada utusan pengantin perempuan. Keminangan ini diserahkan kepada perwakilan mempelai pria. Sebagai tanda keminangan sudah diterima, perwakilan pria harus membalik susunan daun sirih dan mencicipi buah pinang. Sedangkan acara makan sirih dilakukan secara simbolis sebagai pembuka pembicaraan antara dua pihak. Dalam bahasa Belitung, daun sirih ini disebut dengan daun sireh. Daun sireh sebagai pembungkus luaran yang di dalamnya terdapat kapur, pinang, gamber, cengkeh, dan tembakau. Kemudian akan dikunyah hingga rasa yang terdapat dalam balutan daun sireh ini hilang rasanya, lalu dibuang sisa ampasnya. Orang yang memakan racikan daun sirih ini disebut nyugi atau nyire. Biasanya nyire ini dimakan oleh kaum wanita. Maaf, saya boleh turun ke bawah?
disimbolkan sebagai daun sirih, disimbolkan sebagai atap, pinang disimbolkan sebagai tiang rumah, kapur disimbolkan sebagai semen, gamber disimbolkan sebagai batu bata, cengkeh disimbolkan sebagai paku, tembakau disimbolkan sebagai penjaga rumah. Kemudian diselipkan sebungkus rokok serta koreknya untuk kaum laki-laki. Adapun maksudnya dapat dikatakan bahwa apabila seseorang sudah siap datang untuk meminang, itu artinya ia sudah siap dalam membangun rumah tangga. Pada masa lampau, sebagian dari kaum wanita umumnya melakukan nyire setiap hari dikarenakan dengan nyire mereka percaya bahwa hal itu mampu menjaga kesehatan baik itu gigi maupun lambung. Maka setiap orang yang berkunjung ke rumah kerabat atau saudara akan disuguhkan dengan keminangan. Demikian cerita saya hari ini, lebih kurangnya saya minta maaf. Semoga cerita saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada generasi bangsa saat ini untuk melestarikan budaya daerah serta meningkatkan pembelajaran kebudayaan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman dari SD 7 Badau. Selanjutnya kita panggilkan atas nama Delvina Erlanda, perwakilan dari SD 1 Badau. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Erlanda dari SD Negeri 1 Badau. Saya siswa kelas 6. Saya akan menceritakan tentang sejarah tombak berambu di Badau. Tombak berambu adalah sepasang tombak besar yang dahulu dibuat oleh Raja pertama Badau yang bernama Datuk Mayang Gersik. Tombak berambu ini diberi nama Berlek 13. Tombak berambu ini memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua tombak ini memiliki perbedaan. Pada tombak perempuan memiliki 13 likus buah. Dan secara tampilan luarnya, tombak perempuan ini dibalut hampir seluruhnya tombak. Tombak ini memiliki tinggi kurang lebih 2,5 meter. Kedua tombak ini tidak dapat dipisahkan karena selalu berdampingan. Namun pernah satu ketika tombak ini dipisahkan, di mana tombak laki-laki disimpan di Museum Tanjung Pandan dan tombak berjenis kelamin perempuan disimpan di Museum Badau. Tombak ini pernah entah bagaimana tombak laki-laki kembali sendiri ke Museum Badau dan berdampingan kembali dengan tombak perempuan. Tombak ini digunakan raja sebagai senjata perang di zaman Kerajaan Badau. Tombak ini sudah berumur ratusan tahun, bahkan masih disimpan dan dipelihara dengan baik. Tombak ini berasal dari Kerajaan Majapahit dan dibawa oleh Datuk Mayang Gersik. Pada abad 15 dari Datuk Mayang Gersik dari Pulau Jawa datang ke Pulau Belitung sehingga membentuk sebuah kerajaan. Datuk Mayang Gersik adalah raja pertama di Kerajaan Badau. Meskipun Kerajaan Badau sudah hancur, namun beberapa sisa peninggalannya masih bisa kita lihat di sebuah museum
adalah Museum Badau. Salah satu peninggalan Kerajaan Badau sampai saat ini masih disimpan dan dipelihara dengan baik adalah tombak berambu atau berlek 13. Menurut juru kunci museum yang merupakan keturunan Raja Badau, Ki Johanjuki, beliaulah yang sekarang ini merawat dan membersihkan semua benda-benda peninggalan yang ada di Kerajaan Badau. Ki Johanjuki selaku penjaga tombak berambu mengatakan bahwa tombak ini memiliki keistimewaan, yaitu jika pada malam hari tombak ini akan terbang bebas mengelilingi dan menjaga kota kecamatan Badau ini. Dengan adanya keistimewaan yang dimilikinya, tombak ini diletakkan di sebuah kaca yang tidak dikunci sama sekali dan diberi parfum yang konon sebagai makanan kedua tombak ini. Namun, jangan pernah kamu jika mengunjungi museum ini untuk sekali pun memegang atau mengambil tombak berambu ini. Kamu akan mendapatkan bala dari benda tersebut. Adapun yang boleh memegang tombak ini hanya bisa dipegang oleh keturunan Raja Badau saja, yaitu Datuk Mayang Gasik. Adapun yang keturunan Raja Badau, Ki Johanjuki, beliaulah yang merawat benda pusaka peninggalan Kerajaan Badau, tombak berambu. Demikianlah cerita dari saya tentang sejarah tombak berambu di Badau. Semoga tentang sejarah tombak berambu ini sebagai kita untuk mengenal bersejarah masa lalu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Penampilan selanjutnya kami panggilkan atas nama Dedes Lustina, perwakilan dari SD 11 Badau. Ya, tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Kasih semangat ya. Di SD 11 Badau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan perkenalkan, nama saya Dedes Kustina, saya dari SD Negeri 11 Badau. Dan saya akan membawakan cerita tentang kubah Masjid Syekh Abu Bakar Abdullah. Pada masa pemerintahan Kiai Ahmad Islam bergelar Depati Cangkrang Ningrat 4 Kerajaan Balok. Belitung, seorang mubalik Islam yang bernama Said Hasan bin Abdullah atau Syekh Abu Bakar Abdullah datang ke Belitung melalui Sungai Budin, sekitar 45 km dari Tanjung Pandan. Mubalik asal Aceh ini bermaksud untuk datang ke Belitung untuk menyebarkan agama Islam dan bermukim di desa Budin. Dari desa Budin ini, beliau menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok di Pulau Belitung. Dalam penyebaran dan melakukan syiar Islam, ia dibantu Tukundo, salah satu muridnya yang terkenal. Tugas cukup berat bagi seorang mubalik. Karena itu tidak mengherankan kalau keduanya selalu mendapat tantangan. Namun dengan hati tabah, kedua mubalik ini terus menjalankan kegiatan syiarnya. Singkat cerita, tanpa terasa sudah banyak daerah yang penduduknya telah masuk Islam. Setiap daerah yang penduduknya telah masuk Islam didirikan sebuah masjid untuk
untuk tempat beribadah. Masjid pertama yang dibangun oleh Syekh Abu Bakar Abdullah berada di Kampung Badau, sekitar 22 km dari Tanjung Pandan. Masjid yang dikenal Masjid Badau ini masjid yang pertama dibangun oleh Syekh Abu Bakar. Kubah dari Masjid Badau ini terbuat dari kayu bulin atau ulin. Kayu ulin ini terkenal dengan kayu yang sangat kuat, warna gelap, keras, dan tahan terhadap air laut. Sehingga sampai sekarang kita masih bisa melihat kubah Masjid Badau ini. Kubah Masjid Badau ini tersimpan dengan baik di Museum Badau. Selain itu juga dokumentasi dari Salimiyah 1974 di Museum Badau yang memperlihatkan potret Masjid Badau, memberikan bukti sejarah bahwa perkembangan agama Islam di Belitung merupakan bagian dari perjuangan dakwah Syekh Abu Bakar Abdullah. Kuatnya syiar yang dilakukan Syekh Abu Bakar Abdullah hingga banyak penduduk masuk agama Islam tak pelak membuat Kiai Agus Bustam yang pada saat itu tengah memerintah di Kerajaan Balok merasa takut kehilangan kepercayaan rakyatnya, hingga ia melakukan berbagai cara agar kepercayaan rakyatnya kepada tak berkurang. Hingga terjadilah perang tanding antara keduanya yang menyebabkan Syekh Abu Bakar Abdullah wafat. Beliau wafat meninggalkan dunia yang fana berbalut amal kebaikan serta nama besar bagi penyebar agama Islam pertama di Belitung. Perlu diketahui juga bangunan Masjid Badau ini berada di tempat halaman museum. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat kubah Masjid Badau dan dokumentasi bangunannya? Belum. Nah, jika teman-teman belum pernah, teman-teman harus berkunjung di Museum Badau. Karena saat kita masuk ke Museum Badau, di sebelah kanannya terlihat dokumentasi bangunannya dan di sebelah kirinya terlihat kubah Masjid Badau ini. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya Dedes dari SD Negeri 11 Badau. Makan bubur sumsum di tepi pintu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus selanjutnya kami panggilkan atas nama Zeta A, perwakilan dari SD 24 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Asintia dari SD Negeri 24 Membalok. Ingin menceritakan tentang kisah Kak Arahat. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang kisah Kak Arahat? Belum. Kalau begitu, saya akan menceritakan tentang kisah Kak Arahat kembali. Kiai Agus atau Kak Arahat merupakan Cakraningrat ke-8. Ia adalah seorang tokoh yang membentuk kota Tanjung Pandan, yang kini sudah berusia 184 tahun. Ketika itu, Presiden Inggris mengangkat seorang kepala daerah bernama Tengku Ali. Namun keberadaannya tidak disambut dengan baik oleh rakyat Belitung, terutama Kak Hatam, ayahanda dari Kak Arahat. Sehingga terjadilah pertempuran di Tanah Cerucuk tahun 1815. Saat itu Kak Arahat berumur 15 tahun. Ia melarikan diri ke daerah Badau untuk meminta bantuan. Namun sebelum bala bantuan datang, Kak Hatam, ayahanda dari Kak Arahat, sudah terlebih dahulu wafat dalam pertempuran tersebut. Sedangkan
Tengku Ali sendiri tidak dapat mempertahankan diri lebih lama lagi dari pertempuran tersebut. Pada tahun 1821 diangkatlah Kak Arahat menjadi kepala daerah yang berkedudukan di Tanah Curucuk pada tanggal 1 Juli 1838. Ia dilantik sebagai Depati Cakraningrat ke-8. Ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Tanjung Gunung, Mes Bukit atau Mes Dian sekarang. Rumah Kak Arahat berada di depan eks lembaga pemasyarakatan dan juga di sekitar Masjid Agung Al-Mabrur di Tanjung Pandan. Kak Arahat adalah putra Kak Hatam yang diakui oleh rakyat Belitung sebagai pahlawan yang mempertahankan Pulau Belitung dari penjajahan bangsa asing. Ia menggantikan Kak Hatam dengan gelar Depati Cakraningrat ke-8. Perkawinannya dengan Dayang Sawuk dan mempunyai seorang putri bernama Nyonya Kubu. Kak Arahat wafat pada tahun 1858 dan digantikan oleh adiknya bernama Kak Muhammad Saleh. Sebelum wafat, beliau berpesan apabila wafat ingin dikuburkan di tengah-tengah Pulau Belitung. Amanahnya dijalankan karena tata letak pemakamannya yang ada pada posisi di tengah Pulau Belitung. Makam itu letaknya di pelosok Kebun Sawit, Desa Kembiri, Kecamatan Membalung. Jaraknya sekitar 7 km dari Jalan Raya Desa Kembiri atau 60 km dari Tanjung Pandan. Ini adalah gambar makam Kak Arahat, sosok sang pendiri kota Tanjung Pandan, yang dikebumikan sejak tahun 1858. Makam Kak Arahat yang berukuran 100 meter kali 80 meter ada juga makam istrinya dan 16 makam kerabat lainnya. Kini menjadi situs sejarah yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dan tentang Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1990 tentang penerapan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan. Pada tanggal 1 Juli 1838, Kak Arahat dan istrinya Nasawuk mendapatkan piagam penghargaan dan pemancangan bambu runcing merah putih. Kak Arahat bukan hanya sebagai pendiri kota Tanjung Pandan, tetapi patriot bangsa yang berani mempertahankan Pulau Belitung, yang berani mempertahankan martabat daerah kelahirannya dari tekanan penjajah asing. Selain itu, sikap keteladanannya sebagai pemimpin pantas menjadi contoh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.